Jalan-jalan ke Pulau Bali, jangan lupa mencoba semua makanan. Artinya, hanya kepada Tuhanlah kita akan kembali. Janganlah lelah berdoa dan mohonlah pengampunan. Suster yang terkasih, Bapak Mama, saudara-saudari, kakak adik umat beriman yang dicintai dan diberkati Tuhan, selamat sore semua. Selamat hari Minggu. Selamat Pesta Paskah. Apa kabarnya? Baik? Baik sekali? Sehat? Ada yang mengantuk? Baik, judul renungan, doa adalah sarana komunikasi yang terdahsyat. Doa adalah sarana komunikasi yang terdahsyat. Saudara-saudariku yang dicintai dan diberkati Tuhan, masing-masing orang punya pengalaman tentang kekuatan doa yang begitu dahsyat di dalam hidupnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa nasib itu tidak dapat diduga, takdir itu tidak dapat dirubah, tetapi doa mampu mengubah segala sesuatu. Ketika engkau percaya akan keajaiban, ketika engkau percaya akan kekuatan doa, ketika pikiranmu itu jernih, ketika hatimu begitu tulus, dan ketika kesabaranmu begitu indah, dan ketika engkau berpikir benar, berpikir baik tentang Allah, yakinlah segala sesuatu bisa terjadi di dalam dirimu. Allah mampu mengubah segala sesuatu dalam sekejap. Itulah kekuatan doa. Bahkan ada yang merumuskan demikian, doa itu adalah satu kebutuhan iman yang hakiki, yang alami. Selayaknya bernafas itu adalah kehidupan. Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan demikian, orang yang mengabaikan doa, dia tidak lagi membutuhkan iblis untuk melemparnya masuk ke dalam neraka, sebab ia sendiri sudah melemparkan dirinya ke dalam neraka. Mary Riana mengatakan bahwa zaman ini, zaman modern, HP itu sudah semakin modern, sudah semakin canggih dengan merek-mereknya. Tetapi sarana rohani, doa itu tetap ampuh. Ada yang mengatakan bahwa ketika engkau berdoa dalam masa sulitmu, doa itu akan mengurangi kesulitanmu. Dan ketika engkau berdoa pada saat engkau bergembira, maka doa itu mampu melipat gandakan kegembiraan. Saudara-saudari yang dicintai dan diberkati Tuhan, kalau kita mau membuka bolak-balik Alkitab, ada banyak firman Tuhan yang menganjurkan kepada kita untuk selalu berdoa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berdoa. Saya selalu katakan bahwa Yesus sendiri yang adalah anak Allah itu selalu berdoa. Kenapa kita yang tidak ada potongan ini selalu mengabaikan doa? Di dalam kitab suci, di dalam Matius bab 26 ayat 41, Yesus berkata demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jangan pernah mengabaikan doa. Jangan pernah tinggalkan Tuhan di dalam hidupmu. Jangan pernah melepaskan Tuhan. Jika engkau tahu bagaimana rasa sakitnya ketika ditinggalkan atau dilepaskan. Saudara-saudariku yang dicintai dan diberkati Tuhan, dalam firman Tuhan pada hari ini di dalam bacaan Injil, luar biasa, harus membangkitkan keyakinan iman kita bahwa kita tidak sendirian berjalan di dunia ini, tetapi doa Tuhan Yesus selalu menyertai. Yesus katakan bahwa dia berdoa kepada semua muridnya, termasuk kita adalah murid-muridnya. Tentunya ada alasan mengapa Tuhan Yesus mau berdoa untuk kita. Saudara-saudara yang dicintai dan diberkati Tuhan,
Suatu waktu, minta maaf ini kita cerita sedikit ya. Lipus dan Mawar. Ini sudah 1 tahun lebih. Sudah 1 tahun lebih tidak cerita. Saya pernah cerita bahwa Lipus ini dia memiliki ketertarikan yang luar biasa kepada Mawar. Mereka masih di SMA. Tetapi untuk mengungkapkan perasaannya itu ada ketakutan yang luar biasa. Dia katakan bilang, ini kalau saya ungkap dan dia tidak mau, saya punya muka mau taruh di mana? Padahal dia muka taruh di kepala. Karena ketakutan itu, dia tidak mau pergi sekolah. Dia bilang, saya kalau lihat Mawar ini kemana tuh? Jadi dia tidak pergi ke sekolah. Hari pertama tidak ada apa-apa. Hari kedua, Mawar mulai tanya-tanya. Hari ketiga, Mawar punya niat untuk mencarinya di rumah. Jadi dia pergi ke rumah. Pergi ke rumah, bertemulah Mawar dengan mamanya, Lipus. Pergi, Mama, Lipus di mana? Kenapa dia tidak pergi ke sekolah? Mamanya bilang, Lipus tiap hari pergi ke sekolah. Tiap pagi dia pamitan pergi ke sekolah. Mawar bilang, tidak Mama, sudah 3 hari Lipus tidak masuk ke sekolah. Dia bilang, aduh anak ini. Kemudian ada inisiatif di dalam diri Mawar mengatakan, Mama biar saya yang pergi cari Lipus. Jadi dia pergi cari, bertemulah di pasar. Bertemu di pasar, dia bertemu kemudian dia bilang begini, Lipus, kenapa kamu tidak pergi ke sekolah? Dia bilang, sekolah itu tidak penting. Mawar bilang, siapa yang bilang sekolah itu tidak penting? Sekolah itu penting untuk masa depanmu dan masa depan kita. Dia tarik sedikit. Untuk masa depanmu dan masa depan kita. Dia bilang, tidak, sekolah itu tidak penting. Dia katakan, mama saya mengatakan bahwa di sekolah itu mengajarkan tentang bagaimana caranya menulis. Tetapi mengapa saya tidak mampu menulis kata cinta di hatimu? Ini ada campur sedikit. Waktu itu Lipus pergi pasar, dia punya sendal juga tidak pakai, sepatu juga tidak pakai. Jadi Mawar lihat kaget. Lipus, kenapa kamu tidak pakai alas kaki? Lipus bilang, untuk apa pakai alas kaki? Kalau bukan kamu yang menjadi alasanku untuk berlangkah di hidup ini. Ketika mendengar itu, Mawar juga sudah tahu, berarti Lipus ada mau-mau. Padahal Mawar juga sementara menanti, jadi Mawar balas pakai pantun. 4 kali 4 sama dengan 16. Mawar bilang itu Lipus bilang itu maksudnya apa? Mawar bilang, cepat atau lambat cintamu pasti dibalas. Ketika mendengar itu, Lipus punya jantung berdetak begitu cepat. Tak, 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 tak. Biasa normalnya itu 1 detik berapa kali? Yang kesehatan. Ini 2 kali lipat. Tak, 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 tak. Melihat itu Mawar bilang, kakak gugup. Dan tidak. Laki-laki. Kakak gugup. Tidak. Itu jantung berdetak cepat. Dan tidak. Dia bilang, Mawar, begini, sebelum bertemu hari ini, saya tidak tahu apakah saya ini hidup atau mati. Tetapi ketika mendengarkan kata-katamu itu, dan jantung saya ini berdetak, saya yakin bahwa saya masih hidup. Saudara-saudariku dicintai dan diberkati Tuhan, doa Yesus harus menggetarkan jiwamu. Doa Yesus harus meyakinkanmu bahwa engkau tidak hidup sendirian di dunia ini. Selalu ada alasan mengapa Tuhan Yesus mendoakan kita. Secara rinci kita dapat merumuskan apa yang menjadi makna Tuhan Yesus mendoakan kita di dalam firman-Nya hari ini. Yang pertama, Yesus menginginkan supaya kita hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran.
bukan hidup hanya berdasarkan pembenaran diri. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Nabi Yesaya, bab 32 ayat 17, di sana dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan bertumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran itu adalah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Kalau orang yang berbicara suka berbohong, dia tidak akan tenang. Kalau orang yang omong kosong, dia tidak akan tenang. Apalagi dia janji, kalau dia ada pinjaman. Orang datang minta, dia bilang, lusa hari Selasa. Dia omong bilang hari Selasa, dia omong habis, dia tidak tenang. Karena apa? Nanti dia mau putar balik apa lagi. Berhubungan dengan hari Komsos, Keuskupan Atambua, ketuanya itu Robo Ino mengatakan bahwa pergunakanlah media sosial itu secara positif. Saya beberapa kali lihat di media sosial itu, ada yang bahkan tulis nama-nama orang yang pinjam karena tidak bayar. Tidak bayar, mungkin karena dia sudah terlalu emosi, sudah terlalu jengkel, jadi dia tulis di situ. Bahkan pinjaman ini bisa meruntuhkan kebersamaan, bisa meruntuhkan kekeluargaan. Kakak adik saja bisa baku marah. Hubungan itu bisa pecah. Selama ini dia teman baik, tetapi karena pinjaman itu dia bisa berantakan. Dan tentang pinjaman ini, kitab suci sudah menuliskannya 200 tahun sebelum Masehi. Tentang pinjaman, mungkin ada yang belum baca. Ada yang bawa Alkitab? Ada? Saya mau tunjukkan 2 ayat tentang pinjaman. Itu di dalam kitab Putra Sirak, bab 29 ayat 2. Di sana dikatakan, pinjamkanlah sesuatu kepada sesamamu dikala dia berkekurangan, tetapi kembalikanlah kepada sesamamu tepat pada waktunya. Ada yang ini saya bawa mic supaya baca kasih besar. Putra Sirak 29 ayat 2 dan 5. Pinjamkanlah kepada sesamamu dikala ia kekurangan, tetapi kembalikanlah kepada sesama tepat pada waktunya. Sampai menerima orang menciumi tangan, dan demi uang sesamanya akan berbicara dengan rendah hati, tetapi pada saat mesti melunasi, ia menangguhkan saja, dan akan membayar dengan kata-kata yang buruk, dan ia menyalahkan keadaan waktu. Ya, baik, hidup di dalam kebenaran. Kalau tidak benar, tidak akan tenang. Yang kedua, Tuhan Yesus menghendaki agar kita menjadi orang-orang yang taat. Di dalam 1 Petrus bab 1 ayat 14, di sana dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu. Hidup sebagai orang-orang yang taat. Tetapi sekarang kita taat buta, taat bodoh. Suatu waktu Bapak tua ini dia baru terpilih sebagai RT, kemudian dilantik, 3 hari kemudian dia sakit. Dia pergi apotik, dia beli obat yang di botol, kemudian datang dia minum. Dia buka, dia minum. Setelah itu dia baca di situ dan dia tidak mau tutup. Dia bilang, kalau saya tutup berarti nanti obat ini tidak menyembuhkan penyakit saya. Jadi dia simpan di situ, simpan botol di sini, tutupan di situ, kemudian dia undang dia punya warga untuk rapat. Jadi dia undang satu RT rapat. Jadi semua sudah berkumpul, ada satu warga yang tanya, Bapak RT, Bapak undang kami untuk rapat ini mau buat apa? Dia bilang begini, saya beberapa hari lalu saya sakit, kemudian
Saya pergi beli obat, dan setelah saya minum, saya lihat di situ ada saran, ada tulisan. Kemudian warga itu tanya, itu ada tulisan apa? Pak RT bilang, di situ ada tulis, mohon ditutup dengan rapat. Mohon ditutup dengan rapat. Jadi saya undang kamu semua datang, supaya kita tutup botol ini sambil dengan rapat. Yang ini mau taat juga, taat bodoh. Padahal maksudnya rapat itu tutup kasih kencang. Ini Bapak tua punya bilang, mohon tutup dengan rapat. Maksudnya rapat yang itu. Boleh taat, tetapi taat, jangan taat bodoh. Yang ketiga, Tuhan Yesus menginginkan agar kita hidup di dalam kesetiaan. Harus setia. Firman Tuhan di dalam kitab Ulangan bab 5 ayat 32, di sana dikatakan, maka lakukanlah segala sesuatu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ada yang tulis bilang apa? Yang namanya setia itu bukan berarti dia selfie dengan dia punya pacar, setelah itu dia tulis di situ love forever. Love forever naikkan di story, naikkan di Facebook, 2 hari kemudian putus. Yang namanya setia itu bukan berarti bahwa kedekatan fisik, jalan kemana-mana selalu rapat, jalan kemana-mana selalu gandeng, bahkan masuk di toko juga gandeng. Orang bilang, oi ini romantis sekali. Bapak tua bilang, ini antara romantis dan ekonomis tidak jelas. Karena apa? Karena dia lepas mama tua berarti uang habis. Tetapi yang namanya setia itu adalah dia yang tahu hati ini milik siapa. Dia yang tahu hati ini milik siapa. Yang berikut, Tuhan Yesus menginginkan agar kita hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan. Di dalam 1 Petrus bab 1 ayat 16 di sana dikatakan, sebab ada tertulis, haruslah kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan lengkapnya itu ada di dalam kitab Imamat bab 20 ayat 26. Di sana dikatakan, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Dan yang berikut, Tuhan Yesus berdoa kepada kita, supaya kita bersatu, karena kita ini adalah milik Tuhan. Kitab suci di dalam Roma bab 14 ayat 8 di sana ditulis, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai dan diberkati Tuhan, semoga firman Tuhan pada hari ini meneguhkan kita, meyakinkan kita bahwa di dunia ini kita tidak jalan sendirian, tetapi Tuhan selalu menyertai kita dengan doa-doanya. Tadi firman Tuhan itu, bagaimana Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa, luar biasa indahnya, bahwa ada komunikasi yang baik antara Tuhan Yesus dan Bapa tentang kita yang berdosa ini. Di sini saya dapat mengatakan bahwa hal terindah di dalam hidup ini adalah ketika kita merasa dicintai apa adanya. Lebih daripada itu, dicintai meskipun tidak layak dicintai karena dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi yakinlah, jika manusia membencimu karena dia mengetahui apa yang menjadi kekuranganmu, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah akan membencimu ketika ia tahu apa yang menjadi kekurangan. Saudara-saudari yang dicintai dan diberkati Tuhan, satu pantun menutupi renungan ini. Jalan-jalan ke Pulau Bali, jangan lupa mencoba semua makanan. Artinya, hanya kepada Tuhanlah kita akan kembali. Janganlah lelah berdoa dan mohonlah pengampunan. Tuhan memberkati kita karena Tuhan sayang kita semua.